Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas komunikasi bisnis pada tema ICT for Business. Apa sih ICT itu? ICT, Information and Communication Technology ya. Tentu ada alasan dong kenapa yang tertulis di layar ini bukan ICT tapi CISS. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Sebelumnya kita mulai dulu diskusi pada kesempatan kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tema kita kali ini berjudul CISS for Business. CISS merupakan abreviasi dari Computer Mediated Communication and Information System. Nah, sebelum kita lebih lanjut melihat slide berikutnya, saya harap teman-teman melafazkan ulang abreviasi dari CISS ini, dan tolong tidak ada satupun yang tidak mengulangi pelafazan CISS ya. Jadi apa tadi itu CISS? Computer Mediated Communication and Information Systems. Mari kita lihat apa saja daftar menu yang akan kita elaborasi. Ini dia ada 4 hal. Yang pertama tentang apa sih CISS itu, kemudian berikutnya adalah impact of technology on communication atau dampak dari teknologi pada komunikasi. Kemudian kita akan melihat impact of CISS on business atau dampak dari CISS terhadap kelangsungan bisnis ya. Dan berikutnya kita akan mengupas studi kasus yang diangkat untuk penugasan pada materi kali ini. Mari kita segera masuk ke sesi pertama tentang apa sih itu CISS. CISS adalah gabungan dari CMC plus IS, yaitu CMC terdiri dari Computer Mediated Communication, kemudian IS-nya adalah Information System. Tentu ada alasan kenapa judul kita pada kesempatan kali ini bukan CMC, juga bukan New Media. Mengingat sebenarnya New Media, CMC, CISS merupakan istilah yang menggambarkan sebuah perangkat komunikasi yang sama ya, perangkat komunikasi yang sering digunakan pada era 4.0. Kita lihat dulu sejarahnya tentang New Media. Istilah New Media lahir pada akhir tahun 80-an. Namanya juga new ya, baru, kemudian berarti New Media itu media baru. Kenapa disebut baru? Karena dia menjadi salah satu tolok ukur bagi proses mediasi pesan yang baru, dimana kalau dulu pesan itu dalam kondisi satu arah dan maksimal dulu proses komunikasi itu dimediasi oleh satu bentuk atau ya maksimal 2 bentuk cara berkomunikasi, seperti hanya menggunakan teks misalnya melalui media massa atau melalui radio, dengan kata lain bentuk pesannya itu audio, dan maksimal itu mungkin seperti televisi yang menggabungkan antara audio dan visual. Tapi New Media itu mampu mengkonvergensi, mampu mengumpulkan berbagai cara menyampaikan pesan dan memformulasikannya dalam satu kesatuan. Jadi tidak hanya dalam bentuk audio, pesan juga bisa ya seperti saya sekarang ini menyampaikan penjelasan terkait CISS for Business di depan teman-teman dengan menggabungkan audio, kemudian menggabungkan grafis, menggabungkan printed text, dan seterusnya menjadi satu kesatuan. Yang lebih menyenangkan lagi, yang lebih revolusioner lagi, berbeda dengan tradisional atau old media, New Media berhasil meningkatkan tingkat interaktivitas dalam penggunaan media. Jadi kalau maksimal televisi sebagai bagian dari tradisional media itu hanya menyampaikan pesan, kemudian komunikan atau audiens terkesan pasif, maka New Media tidak seperti itu. New Media memungkinkan setiap orang untuk melakukan feedback
atau berubah dari receiver menjadi sender, berubah dari komunikan menjadi komunikator dalam waktu yang singkat, serta menembus batas-batas primordial komunikasi atau melintasi ruang dan waktu. Nah, tapi kenapa kali ini saya tidak menggunakan istilah new media? Karena dalam perspektif yang lain, new media itu memiliki kandungan ambiguitas dalam istilahnya. Kenapa? Karena tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa new media itu berarti ada antonimnya ya, ada lawan katanya yaitu old media. Media baru versus media lama. Nah, sebenarnya makna baru dan lama ini yang menyebabkan adanya kandungan ambiguitas yang terkandung di dalam istilahnya. Karena apa sih sebenarnya yang disebut dengan media baru? Karena ternyata dalam perspektif yang lain, media baru itu juga bisa diartikan sebagai media yang kita masih baru cara menggunakannya dan belum bisa memakainya secara natural dan alami. Nah, dengan kata lain, kalau kita belajar terus-menerus menggunakan suatu perangkat media, maka perangkat itu menjadi semakin natural menjadi semakin alami cara penggunaannya oleh kita. Dan karena itu media yang sudah perangkat media yang secara alami kita gunakan, kita sudah tidak grotal-gratul lagi, itu biasanya disebut sebagai artefak media. Nah, artefak media inilah yang kemudian menjadi nama lain dari old media. Nah, dalam hal ini berarti kalau seseorang itu sudah pintar mengotak-atik smartphone, misalnya pintar googling, searching, browsing menggunakan internet, maka itu bukan new media lagi dong, itu tidak new lagi karena itu sudah menjadi artefak media. Nah, apakah kemudian dia tetap disebut new atau tidak, itu menjadi pertanyaan. Itulah sebabnya meskipun secara umum new media sering digunakan, tapi pada kesempatan kali ini saya mengenalkan istilah lain yaitu CISS. Kenapa juga bukan CMC? Jelas dong, karena CISS itu lebih komprehensif daripada CMC. Tapi dia tetap mengandung makna CMC ya. Kita lihat itu kan CISS adalah penjumlahan dari CMC plus IS. CMC atau yang sering disebut dengan Computer Mediated Communication, menurut John December dalam Turlough, anyway ini Turlough menulis buku tentang CMC yang easy going sekali untuk dibaca meskipun dalam bahasa Inggris. Teman-teman sepertinya perlu menengok buku tersebut ya. Apa itu definisi menurut John December di sini? CMC adalah a process of human communication via computers. Jadi CMC itu adalah proses komunikasi manusia melalui komputer, involving people, melibatkan banyak orang, situated in particular context, berada pada konteks-konteks yang khusus, engaging in processes, terlibat dalam sebuah proses, to shape media, untuk membentuk suatu media, for a variety of purposes, untuk berbagai macam tujuan. Contohnya saja, kelihatan nggak ini? So, ini dia. Nah, contohnya saja smartphone ini. Smartphone ini adalah salah satu contoh CMC ya, Computer Mediated Communication. Ini adalah sebuah perangkat CMC, karena ini perangkat bagi saya, manusia dong saya, untuk berkomunikasi, melibatkan jaringan komputasi, meliputi banyak orang, dan berada pada konteks-konteks yang khusus. Karena misalnya kalau di grup WA anak-anak, bahasa saya berbeda dong dengan grup WA ibu-ibu misalnya. Kemudian engaging in processes, terlibat dalam proses untuk membuat media yang bisa digunakan untuk tujuan yang bermacam-macam. Medianya cuma satu smartphone, tapi bisa digunakan untuk tujuan yang bermacam-macam. Mengirim pesan, menghelat kelas misalnya dengan menggunakan Zoom atau MS Team dan seterusnya, untuk meeting dan seterusnya juga. Jadi ada banyak tujuan yang bisa dicapai dengan satu perangkat. IS, Information System, tentu saja karena ini tidak hanya soal komunikasinya, tapi tentang keterlibatan teknologi informasi dalam memediasi proses komunikasi, sehingga saya lebih sreg untuk menggunakan istilah CISS yang cenderung lebih komprehensif. Nah, ini dia
4 hal yang terkandung dalam CISS. Yang pertama adalah computation atau pemrosesan isi pesan menggunakan komputer atau perhitungan komputer ya. Kemudian telecommunication network atau jaringan telekomunikasi, ini merujuk pada konektivitas dari agen komunikasi yang terlibat serta beragam informasi dari sekian banyak agen yang terlibat tersebut, di mana jaringan-jaringan itu berhasil menembus ruang dan waktu oleh dikarenakan CISS ini. Yang ketiga adalah source of information and communication atau sumber informasi dan komunikasi. Ini merujuk pada database atau sumber data yang sangat melimpah sebagai akibat dari keberadaan CISS, sehingga dapatlah dikatakan sekarang ini kita berada pada tsunami data ya. Data yang ada itu sangat melimpah sekali, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Terakhir adalah content digitalization atau digitalisasi konten. Ini merujuk pada konten yang bisa menembus ruang dan waktu, kemudian berada pada bentuk digital yang mampu mengkombinasikan berbagai macam bentuk pesan, baik itu audio visual dan seterusnya. Nah, sekian tentang CISS ini. Berikut beberapa alasannya kenapa istilah CISS digunakan daripada New Media maupun CMC. Jangan lupa untuk memastikan salah satunya, untuk memastikan apa itu CISS. Saya harap teman-teman mau mengulangi pelafalan abreviasi dari CISS itu sendiri, yaitu Computer Mediated Communication and Information Systems. Mari kita masuk pada poin kedua, yaitu Impact of Technology on Communication. Apa sih sebenarnya pengaruh teknologi pada komunikasi? Untuk mengelaborasi ini, kita bisa menelisik unsur-unsur komunikasi, di mana Harold Laswell yang sudah disempurnakan ya, tentu saja pernyataannya memuat bahwa komunikasi adalah who sends what. Who atau komunikator atau sender, pengirim, mengirimkan sesuatu, what, mengirimkan sesuatu atau mengirimkan pesan, message, to whom, kepada komunikan atau audience atau receiver alias penerima, with what channel. Nah, channel atau saluran ini adalah media, yaitu perangkat atau alat yang digunakan untuk mendistribusikan pesan. Kemudian with what effect, yaitu feedback ya, atau feedback, yaitu timbal balik dari receiver kepada sender. Nah, teman-teman bisa pikirkan nih, apa sih dampak teknologi pada komunikasi dari sisi sender misalnya, dari sisi pesan, dari sisi penerima, dari sisi media, dari sisi feedback, dan seterusnya. Dari sisi media jelas bahwa sekarang kita bisa memiliki satu perangkat komunikasi yang bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Dari sisi posisi sender dan receiver, akibat tingkat interaktivitas yang dihasilkan oleh New Media atau CISS, sekarang ini posisi sender dan receiver dalam proses komunikasi yang termediasi itu menjadi semakin kabur. Kenapa? Karena ketika misalnya saya menyampaikan pesan, kemudian receiver segera membalas atau bersifat interaktif alias diadik, tentu yang membalas itu memberikan pesan balik kepada saya. Nah, dia kemudian berpindah posisi dari receiver menjadi sender. Itu artinya posisi sender dan receiver semakin mudah terbolak-balik dalam proses komunikasi yang dimediasi oleh New Media daripada yang dimediasi oleh traditional media. Kemudian ada pesan. Di sini jelas untuk satu pesan yang sama kita bisa menggunakan bentuk komunikasi yang lebih berwarna, bisa mengkombinasikan bentuk audio, visual, dan seterusnya. Feedback, jelas tadi tingkat interaktivitas semakin tinggi, maka tingkat feedback berarti juga semakin cepat ya. Mari kita lihat berikutnya. Ini adalah topik kita yang ketiga. Apa dampak CISS pada bisnis? Nah, ini setidaknya ada 3 teman-teman dampak dari CISS pada bisnis.
Dampak pertama pada level scope atau ruang bisnis, kemudian yang kedua adalah network alias jaringan, dan yang ketiga adalah proses. Dari sisi scope atau ruang lingkup,